Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, tentu cita-cita terbesar adalah dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya penuh dengan fasilitas yang sangat dahsyat. Namun pada kenyataannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rentang waktu yang tidak terlalu panjang bagi umat Rasulullah SAW untuk mengumpulkan bekal. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa inna min a'mari ummati ma baina sittin wa sab'ina sanah. Usia umatku ini hanya 60 sampai 70 tahun saja. Disitulah rentang waktu yang oleh Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk bisa berbekal. Rentang waktu yang begitu sempit, yang begitu pendek ini ternyata dibandingkan dengan fasilitas Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kedahsyatan luar biasa, tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam surga. Bagaimana tidak? Kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahi mereka dengan panjangnya usia, mereka disebutkan sampai kepada Rasulullah SAW satu riwayat di mana 70 hingga 100 tahun mereka beribadah. Ada riwayat seorang yang sepanjang malam dia qiyam, sepanjang siang dia siam, bahkan sepanjang usianya yang 70 tahun itu dia tidak melepaskan pedangnya untuk berperang. Begitu dahsyatnya 3 amalan utama yang tidak bisa atau tidak mungkin, hampir mustahil berkumpul pada seseorang. Bagaimana besarnya pahala orang ini. Kemudian ada orang riwayat yang sampai kepada Nabi SAW, bahkan dia beribadah 70 tahun tanpa istirahat. Kemudian ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamu masuk surga dengan apa?" Kata dia menjawab dengan kebanggaan dirinya, "Ya Rabb, a'buduka sab'ina sanah." Aku beribadah menyembahmu 70 tahun tanpa space istirahat, tanpa bercampur dengan maksiat. Bi ibadati ya Rabb, dengan ibadahku ya Rabb, adkhulul jannah, aku masuk surga. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala minta, mana ibadahmu itu? Wada'uha fi kifah, letakkan ditimbangkan. Wa khudh ni'matal basar, ambil kenikmatan mata. Wada'uha fi kifah, ketika ditimbang mana yang lebih berat antara ibadahnya yang 70 tahun tanpa istirahat, tanpa maksiat, dengan nikmat mata. Fatarajjahat nikmatul ain, ternyata masih berat nilai nikmat mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mana ibadah kita yang 70 tahun itu dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, mereka bahkan ribuan tahun beribadah. Bahkan malaikat ketika diciptakan hanya untuk ibadah, sejak dia diciptakan sampai hari kiamat nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya malaikati, aina ibadatuk?" Mana ibadahmu? Apa kata mereka? "Ya Rabb, apakah sudah selesai waktunya?" Sedangkan kami, "Mana abuduka," kata para malaikat, "haqqa ibadatik." Kami belum ibadah apa-apa ya Allah. Tangguhkan waktu sejenak saja supaya kami bisa menambah ibadah. Inilah keistimewaan dan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Umat yang begitu pendek ini, ketika sampai riwayat-riwayat dibandingkan dengan ibadah-ibadah umat terdahulu, ternyata Nabi SAW merasa kecil. Di mana umatku ketika dibandingkan dengan mereka?
mereka saja belum dijamin surga, bagaimana umatku? Nabi SAW terkagum-kagum dengan ibadah mereka. Tapi kata Allah, ya Muhammad, apakah kamu merasa kecil dibandingkan dengan umat-umat yang hebat itu? Apakah mereka itu engkau anggap luar biasa? Ternyata ada yang lebih baik, wahai Muhammad. Apa ya Rob? Lalu Allah berikan anugerah kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum mereka. Apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kita umat ini diberikan oleh Allah anugerah Al-Quran. Diberikan ketika Quran ini turun, diberikan waktu yang paling istimewa, 1 malam. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan 1 Ramadan inilah yang menjadi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan bukan waktu yang istimewa di sisi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan haram, sementara Ramadan bukan bagian dari yang haram, bukan bagian dari bulan-bulan haram, tetapi ketika malam ini dipilih bagian dari Ramadan, maka Ramadan menjadi istimewa. Betapa tidak para salafus saleh mengistimewakan Ramadan, bahkan sepanjang tahun mereka berdoa untuk sampai kepada Ramadan. Wahum yad'una sittata asyhur, mereka berdoa 6 bulan. Ayyuballighum Ramadan, supaya sampai usianya kepada Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya, 1 Ramadan mereka berdoa, ya Rabb, ayataqabbala minna Ramadan, jadikan Ramadan kami diterima. Sepanjang tahun, bahkan sejak Rajab, para ulama sudah berkomentar tentang persiapan bulan Ramadan. Syahrul Rajab syahrul taubah, wa syahrul Sya'ban syahrul ibadah, wa syahrul Ramadan syahrul ziyadah. Ada ungkapan yang lain bahwa syahrul Rajab, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syahrun lizara, wa syahrul Sya'ban syahrul lissiqa, wa syahrul Ramadan syahrun lil hasad. Ramadan istimewa karena ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan mengatakan alfis syahr dengan alif lam, tapi menggunakan alfi syahrin. Dia nakirah. Tentu bulan tidak didefinitifkan bulan yang mana. Tentu 1000 bulan versi bulan. Ada bulan qamariyah, ada syamsiyah. Bahkan ada bulan. Di dalam Islam dan di luar Islam mungkin mereka punya bulan. Bahkan ada suku-suku yang punya bulan khusus. Mungkin orang Jawa punya bulan. Mungkin suku apalagi mereka punya bulan. Bulan yang mana? Tentu semua bulan masuk ke dalam. Di dalamnya yang dibandingkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga punya bulan ketika dibandingkan dengan bulan di sisi manusia. Tentu 1 hari saja di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah 1000 tahun. Hitungan paling minimal di sisi manusia. Bahkan ada yang 500, bahkan 5000 tahun. 1000 tahun. Bayangkan 1 hari. Bagaimana kalau 1 bulan? Artinya 1000 bulan dikalikan 30. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dibandingkan dengan 1000 bulan itu lebih baik. 1000 bulan di sisi Allah dibandingkan dengan tahun di sisi manusia tidaklah terhitung. Maka keistimewaan Ramadan menjadi sangat tinggi ketika Allah Subhanahu wa taala menghadiahi umat ini. Maka benarlah ketika umat ini akan melejit melebihi umat-umat terdahulu. Bayangkan kalau 1 malam itu kita dapati Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Bukankah itu artinya 1 dibandingkan dengan 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan, 83 tahun usia kita. Mungkin bisa jadi 70 tahun. 70 kali ketemu dengan Ramadan,
itu sudah melampaui usia-usia umat yang panjang itu. Maka disinilah ketika kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya ini harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka Nabi SAW mengingatkan, ketika bulan Ramadan, syahrun mubarak, syahrun furidat fihi siyamuhu, di dalamnya diwajibkan orang yang beriman berpuasa. Di dalamnya futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabun nar, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci rapat. Tapi ingat, kata Allah, kata Rasulullah SAW di akhir hadis itu, man hurima khairahu faqad hurim. Siapa yang terhalangi kebaikan di bulan Ramadan, memang Allah halangi dia dari kebaikan. Bukan dia memang tidak bisa melakukan kebaikan, tapi memang Allah yang mengharamkan dia mendapatkan kebaikan seluruhnya. Maka siapapun yang dia diberikan usia sampai kepada Ramadan, maka dia harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena inilah anugerah Allah yang tidak diberikan kepada siapapun, kepada umat manapun. Bahkan umat ini di usia ini tidak semua beriman dengan janji Allah ini. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari manfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa waktu walaupun sehari 2 hari yang ada di dalam Ramadan ini begitu mahal. Detik-detiknya sangat menentukan apakah kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru diharamkan dari kebaikan. Maka demi waktu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang bisa memanfaatkan ini, dialah orang-orang yang beruntung. Dialah orang-orang yang sungguh dia bukan orang yang merugi. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Dialah orang yang beriman, kemudian beramal soleh, memanfaatkan waktu yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.